Jadi fosfat ini adalah senyawa yang larut dalam air dan dia bisa berikatan dengan kalsium, ya, dalam bentuk kalsium fosfat, aluminium fosfat, Fe fosfat, dan Mn fosfat manganis. Nah, fosfat masuk ke dalam biosfer dan diabsorb oleh tanaman dan mikroorganisme. Nah, meskipun pelepasan fosfor dari batuan ya dalam bentuk yang tidak larut dan di tanah itu sangat lambat, ya sangat lambat. Tetapi total fosfat yang masuk ke badan air atau ke sungai itu berlangsung setiap tahun, ya. Jadi fosfor itu keberadaannya ada di batuan dan tanah yang ada di permukaan bumi, ya. Tetapi fosfor dalam bentuk senyawa dia berikatan dan fosfor ini juga bisa mengalami leaching gitu ya. Leaching itu kehilangan senyawa karena kelebihan air, ya. Jadi terbawa air, ya, terbawa air. Nah, ini adalah siklus fosfor. Jadi batuan yang mengikat fosfat atau kemudian deposit dari bahan-bahan hewan yang sudah lama mati ada di dalam bumi, ya. Jadi fosil juga tulang-tulang dari fosil, deposit dari tulang-tulang ini sangat kaya akan fosfor. Ya. Nah, selain itu juga fosfat juga bisa dihasilkan dari vulkanik gunung berapi. Ya. Kemudian fosfat ini juga mengalami erosi dan larut, leaching dalam bentuk larutan dan masuk ke badan air, ya. Ke laut, ke sungai, ke danau, ya. Nah, ini merupakan kehilangan fosfat yang ada di sedimen. Jadi dia akan mengendap di sedimen. Nah, kemudian kalau dia masuk ke laut, ya dia akan dimanfaatkan oleh burung dan ikan. Yang selanjutnya kembali lagi kalau dia mati, ikan dan burungnya ini akan menghasilkan fosfat di tanah, ya. Nah, kemudian fosfat kemudian bisa diambil oleh tanaman. Ya. Jadi fosfat ini fungsi utamanya untuk menghasilkan energi, membentuk ATP, ADP, dan selanjutnya nanti saya akan jelaskan di bab tersendiri. Nah, kemudian tanaman ini yang dimakan oleh hewan, kemudian hewannya mati, akan diuraikan oleh bakteri. Tanaman mati juga akan diuraikan oleh bakteri, ya. Bakterinya mati juga akan diuraikan oleh bakteri yang lain, ya, bakteri phosphatizing bakteri, jadi bakteri pengurai fosfat. Nah, kemudian dia akan menghasilkan fosfat yang terlarut dalam air. Nah, ini yang bisa juga dimanfaatkan lagi oleh tanaman dan seterusnya, ya. Siklusnya itu ada di sini, ya. Siklusnya itu ada di sini. Nah, sumber fosfat selain dari tanaman, hewan, dan bakteri itu asalnya juga bisa dari batuan, deposit, dan deposit. Deposit dari tulang hewan, tulang, dan deposit dari tanaman juga. Ya, ini siklus fosfor. Ya, nah itu saja yang saya sampaikan yang mengalami siklus yang paling banyak di alam itu karbon, nitrogen, dan fosfor. Nah, tentu yang lain hampir sama.
Ya, untuk unsur-unsur yang lain siklusnya itu hampir sama. Jadi prinsipnya tanaman ini adalah produsen. Ya, dia mengambil unsur hara di dalam tanah. Ya. Nah, unsur-unsur yang lain itu asalnya dari mana? Ya, bisa dari hewan yang sudah mati, tanaman yang sudah mati mengalami dekomposisi. Prinsipnya seperti itu. Ya. Kalau ada juga unsur-unsur yang dihasilkan oleh atau ada di batuan, ya seperti fosfor ini ada di batuan, G ada di batuan, gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Prof, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Gue gak ngerti mulane. Iya ya, aku harus. Itu untuk fosfor yang berada di dalam batuan-batuan tersebut itu apakah terurai dengan air itu lalu bisa diserap oleh tanaman atau seperti apa ya, Prof? Fosfat yang ada di batuan maupun yang ada di deposit itu larut air. Larut air. Jadi air ini penting sekali untuk melarutkan senyawa-senyawa organik yang ada di dalam tanah, ya, termasuk fosfor. Ya. Jadi kalau di dalam tanah itu banyak fosfornya, banyak fosfatnya, banyak depositnya, banyak tulang-tulang yang ada di situ yang sudah terurai berjuta-juta tahun yang lalu, tetapi kalau tidak diberi air, maka fosfat itu akan tetap terjerap atau terikat di batuannya. Ya. Nah, dengan adanya air, maka fosfat itu larut, tidak air, barulah kemudian fosfat akan berikatan dengan unsur yang lain, ya, misalnya kalium sulfat, kalium fosfat, Ca fosfat, Fe fosfat, gitu. Baru dia bisa diserap oleh tanaman. Gitu? Ya, Prof. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Cukup jelas? Ya, silakan, Bapak.
Ya, baik, terima kasih Bu Gaby, pertanyaannya bagus sekali. Jadi itu sebenarnya untuk ini kan ada hubungannya dengan emisi karbon kan. Jadi kalau polutan dalam bentuk karbon itu tinggi di atmosfer, maka kita membutuhkan tanaman yang mampu menyerap karbon tersebut. Ya, hanya satu-satunya yang mampu membersihkan atmosfer itu adalah tanaman. Karena CO2-nya kan dipakai, diserap oleh tanaman. Nah, makanya kan ya ini ada hubungannya juga dengan G20 yang Indonesia menjadi presidensi, dan kemarin dicanangkan bahwa Indonesia juga peduli loh terhadap emisi karbon ini, dan Indonesia merupakan penyerap karbon tertinggi di dunia dengan adanya hutan, ya kan? Nah, nampaknya Presiden ini mau fokus ke penghijauan di pantai, yaitu bakau, untuk tanaman bakau. Ya, jadi tanaman-tanaman bakau kan termasuk hutan bakau di Indonesia itu paling tinggi di dunia, ya. Dan penghijauannya itu sudah sangat masif lah. Mahasiswa-mahasiswa baik S1, S2 itu selalu punya program untuk ya, penghijauan dengan menggunakan bakau. Nah, bakau ini juga penyumbang dalam penyerapan karbon. Nah, jadi makanya orang-orang peneliti lingkungan itu bahkan ada yang menghitung kan berapa konsumsi karbonmu gitu. Ya, berapa serapan karbon negaramu atau berapa serapan karbon. Ini artinya apa? Berapa jumlah luasan hutan, ya, luasan hutan di negara tersebut begitu. Jadi itu sampai bisa dipakai untuk meminta dana gitu, ya, pendanaan dari Bank Dunia begitu. Ini saya bisa mereka menghitung serapan karbon sekian gitu, artinya berapa total hutan yang ada di negara tersebut, dan berapa nanti ke depan, misalnya diprediksi 1 tahun ke depan saya bisa menghasilkan sekian hektar hutan baru, sampai sekian tahun berapa, sehingga saya perlu dana sekian, misalnya untuk per hektar hutan itu dihargai berapa gitu. Nah, itu kan dijadikan negosiasi begitu, ya bahwa makanya G20 itu sebetulnya juga salah satu programnya kan untuk mengurangi emisi karbon ke atmosfer, gitu. Artinya untuk mencegah polusi begitu. Gitu. Itu maksudnya. Mungkin itu ya yang dimaksud Gaby. Ya. Nah, ini memang prospeknya memang akhirnya kita bisa melihat sisi lain gitu dari ilmu lain yang juga berhubungan dengan ilmu kita, karena ilmu itu sebetulnya saling terkait gitu. Nah, adanya COVID ini sebetulnya secara tidak langsung juga mengurangi emisi karbon luar biasa,
karena berapa persen penerbangan itu drop. Ya, kita tahu walaupun aftur itu adalah bahan bakar yang paling bagus, tetapi tidak berarti dia tidak melepaskan karbon. Ya, pasti melepaskan karbon. Nah, itu luar biasa. Ya, alam ini ya itu ya bukan terus kemudian kita mensyukuri adanya COVID, enggak ya. Enggak. Tetapi ya kalau kita berpikir secara global, ya mungkin ini juga salah satu enggak tahu fenomena untuk mengurangi emisi karbon gitu ya. Ya walaupun dampaknya juga besar untuk kehidupan karena banyak sekali yang akhirnya juga menjadi korban meninggal gitu ya. Ya. Terima kasih. Yang lain mungkin ada? Baik, cukup. Ya, kalau cukup, yang lain saya kira nggak terlalu sulit ya. Nanti mungkin minggu depan kita lanjutkan, mungkin di topik-topik yang lain nanti ada yang ingin ditanyakan.